Gandrung lembur paninengan Kibang depak nyerangke Incu turun murupur Galung gungkung sinang tuker Naga opat Inovasi teknologi khususnya varietas unggul baru di Indonesia ini sudah cukup banyak sebenarnya tersedia. Dari Badan Litbang Kementerian Pertanian saja itu sudah lebih dari 300 varietas unggul baru padi. Bagaimanapun yang namanya varietas itu untuk sampai dan digunakan oleh masyarakat petani itu memerlukan diseminasi atau memerlukan penyebaran langsung ke pengguna. Bahwa benih ini adalah materi genetik, sebenarnya benih adalah materi genetik yang membawa inovasi teknologi di dalamnya. Jadi pemulia atau peneliti yang merakit varietas itu memasukkan ke dalamnya itu adalah berbagai inovasi sebenarnya. Kita tidak sadar sebenarnya ada inovasi di dalam benih. Maksud saya begini, di dalam benih itu akan menampakkan ekspresi kepertanaman, ekspresinya macam-macam. Ada inovasi di situ dalam bentuk dia mampu memproduksi atau produktivitasnya tinggi. Itu adalah dirakit oleh peneliti melalui benih dibawa ke pertanaman. Bahayana rumput, bahayana jukut, bahaya di sawah naon, cobi bahayana. Ayo, sani kerang. Jadi di biji gulma masuk. Ngaganggu kahirupan pare. Ngaganggu kahirupan pare. Pare nu utamana. Disebutna ieu daun bendera. Posisi daun bendera teh aya sabaraha jenis. Aya anu tegak, nya. Aya anu miring kieu, aya anu terkulai. Iya bentenna padi sareng anu sajana benten ieu jangkung itu pendek. Oh, itu pendek, ya. Jangkung. Ya. Naon deui tah bedana kunaon dicabut teh? Bedana itu tos matang, ieu namanya berbunga. Nah, ya. Terus naon deui bedana? Sebutkeun. Da urang mah praktek udah aya bukti. Bedana Pak, daun padi. Daun padi emang ini masih hijau muda, itu sudah kuning. Udah kuning, benar. Benar teh cenah. Benar. Terus naon deui Pak? Ulah asa-asa. Gitu ayo. Buahna? Buahan. Buahna. Ai buahna teh ngaranna buah, ai parema naon? Gabahna. Gabahna Pak? Itu udah kuning. Yang ini masih belum isi. Oh, can ngisi. Kembali lagi tadi, dari seed to seed, dari benih ke benih. Dari 25 kilo kita bisa dapatkan misalkan benih bersih 3 ton. Worth it nggak? Untung nggak? Dari yang harga cuma dijual 5.000, 6.000 dijual sampai 15.000. Untung nggak? Tapi untuk dapetin untung kan Bapak harus usaha kan? Bikin SIM dulu kan? SIM-nya kemana tadi? BPSB apa itu? Makanya tadi saya agak ragu kalau bapak-bapak tanamnya VUB kok usia vegetatifnya sampai sekian gitu. Kalau yang padi biasa paling 30 hari itu sudah. Nah, kalau di sini bahasanya apa kalau bunting itu? Mudah-mudahan dengan Bintek ini para petani itu ada 3 aspek yang perlu ditingkatkan. Yang pertama pengetahuan, sikap, dan keterampilan para petani. Yang kedua manajemennya. Bagaimana mengelola tadi benih yang baik juga harus dikelola sedemikian rupa. Tentunya dengan penerapan teknologi. Yang ketiga environment, yang saya lingkungan. Ini lingkungan. Untuk diketahui bahwa Purwakarta ini 3 topografi. Yang pertama ini dataran rendah. Yang kedua dataran sedang, yang ketiga dataran tinggi. Ini petani harus bisa memilih dan memilah varietas yang sesuai dengan tadi lingkungannya.
terkait dengan adanya bimbingan teknis hari ini, harapan Bapak seperti apa? Ya, harapannya kegiatannya berkesinambungan karena masyarakat petani itu perlu diedukasi. Semangat kerjanya untuk bertani tinggi, tetapi pengetahuannya yang masih mengalami keterbatasan. Nah, keterbatasannya bagaimana sih? Ada missing link atau areal yang terputus dalam sistem pertanian Indonesia. Yang pertama, para petani kita itu dulu petani konservatif. Dia meletakkan diri pada konservasi lingkungan, pada ekosistemnya diperkuat. Kan setelah itu negara merubah tuh menjadi pertanian yang berbasis mekanik, kemudian pertanian yang berbasis kimiawi. Nah, ketika masuk ke areal ini sekarang negara rubah lagi. Orang udah lagi nih tergantung, sekarang negara rubah lagi ke areal pertanian yang berbasis mekanik tapi organik. Nah, ini harus ada edukasi pemuliaan para petani secara terus-menerus sehingga pelatihan ini memiliki manfaat bagi pertumbuhan pengetahuan para petani menyongsong era go green. Bapak sering bicara tentang budaya. Nah, kalau menurut Bapak strategi apa yang bisa dilakukan? Teknologi tetap berjalan, budaya tetap nggak hilang. Jadi gini, harus dipilah mana wilayah yang dibuat industrialisasi pertanian. Areal-areal tanah yang luas maka harus diindustrialisasi. Kemudian mekanisasi adalah sebuah kemestian. Teknologi adalah sebuah keharusan. Karena luas wilayahnya sangat luas. Luas cakupan pengelolaan areal pertaniannya luas. Ini nggak bisa. Nah, tetapi areal-areal yang pegunungan, kemudian areal-areal yang udaranya dingin, yang memiliki efek terhadap tumbuhnya pariwisata, itu harus berbasis konservasi, berbasis kebudayaan. Kenapa? Karena nilai tambah. Jadi misalnya di areal Pantura itu kan satu orang minimal punya sebau. Sebau itu 500 bata. 500 bata itu kali semeternya sebatanya 14 meter. Kan luas tuh. Orang gunung jarang punya segitu. Orang gunung paling punya setengah bau, seperempat bau, kan gitu loh. Tetapi kan orang gunung harus punya nilai tambah. Gitu loh. Nilai tambah itu adalah pada pertanian yang berbasis culture itu, yaitu nilai tambahnya adalah pariwisata. Kalau itu kita melakukan di berbagai daerah itu, culture melahirkan nilai ekonomi. Itu masuk kategori alih fungsi lahan nggak menurut Bapak? Enggak, gitu kan selama peruntukannya tidak berubah. Kan sawahnya tetap berubah, nggak berubah. Yang diganti desain saungnya. Saungnya didesain menjadi artistik. Kan bisa begini ke depan itu, pariwisata misalnya. Pariwisata berbasis sawah. Saung-saung yang di sawah itu nanti dibuat saung-saung cottage. Sawahnya tetap, itu ukurannya berapa. Kemudian dikasih umbul-umbul pinggirnya, kemudian dikembangin. Orang pergi ke sawah nginep di situ, dia lihat hamparan sawah. Mau panen, itu dibikin waktunya sekian hari orang untuk nginep. Bayangin loh, hasil panennya tetap jalan dan hasil panennya dinikmati oleh turis. Bapak kan dari Dapil Jawa Barat. Nah, apakah Jawa Barat akan dibuat seperti itu? Harus seperti itu. Karena Jawa Barat itu memiliki gunung, sawah, dan lautan. Tiga-tiganya harus terintegrasi menjadi kekuatan konservasi memiliki efek ekonomi. Terima kasih Bapak.